Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan selalu pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampai kepada juga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan insyaallah semua kita sebagaimana kami ulangi salawat dan salam telah kita sampaikan kepada juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para pengikutnya, insyaallah pada kita semua dan yang kita masih mengamalkan jalan sunnahnya. Baik, saya mulai saja dari bidang pemberdayaan organisasi. Mohon izin Bapak Ketua, Pak Sekjen dan Wakil Ketua Bidang. Alhamdulillah telah kami rumuskan, walaupun tadi secara bersama-sama, waktunya juga cuma hanya 5 menit memaparkan. Kami hanya memaparkan, informasikan yang hanya bidang-bidang yang pokoknya saja, yaitu yang pertama yaitu menuntaskan pendataan keanggotaan database secara manual maupun digital. Itu pertama. Yang kedua, pembuatan kartu anggota DMI tingkat kota. Yang ketiga yaitu melanjutkan pelatihan manajemen masjid yang ketiga. Dan yang tak kalah penting yang akan kita upayakan yaitu iuran anggota yang sudah lama belum berjalan, yaitu sudah kita sepakati setiap bulan adalah sebesar 10.000 tiap iuran anggota. Baik, untuk yang pokoknya yaitu menuntaskan database keanggotaan, kami akan segera melakukan kunjungan-kunjungan ke setiap DMI kecamatan. Tentu saja hanya 11 kecamatan yang kami kunjungi untuk konsolidasi pada DMI tiap kecamatan, yang mana DMI kota telah memberikan waktu itu beberapa alat-alat seperti printer dan komputer, di mana penggunanya perlu kita lihat secara bersama ya. Untuk hal yang lainnya tentu saja kita konsultasi dengan DMI kecamatan dan kelurahan. Yang kedua yaitu segera mungkin kita buatkan kartu anggota DMI. Ya, selama ini kami telah mengupayakan kepada pengurus agar supaya ini dilaksanakan. Tujuannya adalah biar kita tahu mana sih anggota kita yang di tingkat kota. Oke lah, yang kecamatan kita nanti sambil jalan saja. Tingkat kota ini kalau kita lihat dari database sebanyak 116 orang pengurus. Tentu saja kita satu persatu belum tahu ya. Ini makanya kita coba nanti komunikasikan dengan bagian IT atau Kominfo, bagaimana kita merancang desain untuk membuat kartu anggota DMI. Yang tak kalah penting yaitu kita melanjutkan pelatihan manajemen masjid. Kami di sini sudah merencanakan semester sekali atau 6 bulan sekali melakukan pelatihan manajemen masjid. Dan ini akan kita sepakati bersama karena ini menyangkut dengan hal biaya. Dan terakhir yang tentu saja tadi saya sampaikan, saya harapkan nanti di bulan Januari 2021 iuran anggota DMI kita galakkan kembali, ya kita laksanakan. Nanti kita akan bersih setiap bidang-bidang nanti akan kami mintakan bantuannya untuk koordinasi dengan baik pendahara. Nah, itu saja kita melihat sini pentingnya agar kita kas DMI ini yang selalu kita dengar minus dan kurang. Untuk itu maka dari kita untuk kita yang harus kita dapat memberikan kontribusi supaya kita dapat operasional DMI ini supaya bisa berjalan. Untuk pelatihan manajemen masjid ini kita nanti akan kita laksanakan nanti minimal di bulan Juni, nanti semester selanjutnya di bulan Desember. Untuk anggaran sendiri sudah kita sepakati setiap daripada
pelatihan manajemen kita anggarkan sebesar 30 juta rupiah. Terima kasih Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini kami dari bidang pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan DMI Kota Depok akan menyampaikan beberapa hal mengenai program kerja kami. Insya Allah ini bermanfaat bagi kita semua. Dan program kerja bidang pemberdayaan ekonomi meliputi program kerja secara online maupun offline. Online maupun offline sebagai program kita yang berbasis di masjid. Adapun program ini antara lain yang pertama adalah pendataan potensi pasar atau potential market umat Islam di Depok. Ini dilakukan secara perorangan maupun secara kelembagaan seperti koperasi masjid, BMT, dan lain-lain yang ada di seluruh Kota Depok. Kita harapkan dengan adanya database ini interkoneksi antara penawaran dan penawaran atau supply and demand bisa difasilitasi oleh Dewan Masjid Indonesia Kota. Dalam hal ini adalah DMI Kota Depok. Yang kedua adalah mengembangkan kemitraan program ekonomi dengan pemerintah dan swasta, seperti Departemen Koperasi, CSA dari berbagai BUMN, Bansos, Dinas UMKM, dan lain-lain. Yang ketiga, program utama kami adalah mengembangkan program Baitul Mal Pangan, yakni dengan mendirikan warung masjid yang berupa program bisnis online dan offline. Hal ini tuh menjembatani antara penjual dan pembeli dan berbagai potensi umat yang ada di Kota Depok ini. Dan sebagai pusat bisnis online dan offline ini, alhamdulillah bidang pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan DMI Kota Depok mengusulkan salah satu outlet dari tim bidang ekonomi, yaitu Ibu Haja Herawati, menjadi pusat pemberdayaan ekonomi Dewan Masjid Indonesia di Kota Depok. Ini sebagai percontohan. Dengan adanya outlet ini kita harapkan akan muncul outlet-outlet dari DMI yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Demikian cukup. Billahi taufiq wal hidayah wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su' illallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rencana kerja PD DMI Kota Depok periode 2020 sampai 2022. Bidang pemberdayaan potensi muslimah dan keluarga. Penanggung jawab atau nama kegiatannya pengajian bulanan yang bergabung dengan BKMM. Program pokoknya adalah taklim. Tujuan dan sasarannya ummahat dan akhwat. Bentuk kegiatan majelis. Waktu pelaksanaan bulanan. Biaya 200.000. Kedua, sanlat atau bentuk dengan tadabbur alam dengan tema menjemput husnul khotimah. Sanlat sasarannya adalah lansia. Bentuk kegiatan mabit pada bulan Maret dengan biaya 5 juta. 3. Pengobatan dan santunan, kemudian hitanan massal anak-anak dan yatim duafa pada bulan Mei dengan dana biaya 20 juta. Seminar, dialog, dan penyuluhan pendidikan yang diprioritaskan untuk anak-anak dan remaja. Insya Allah pada bulan Juni dengan biaya 20 juta.
pelatihan daiyah remaja dan ibu-ibu muda pada bulan Agustus dengan biaya 25 juta. Pembinaan tilawah dan tahsin untuk remaja dan ibu-ibu muda pada bulan Februari biaya 5 juta. Pelatihan keterampilan remaja dan ibu-ibu muda pada bulan November dengan biaya 3 juta. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang yang kami hormati, peserta raker yang berbahagia, kami dari bidang zakat dan wakaf menyampaikan tentang hasil Komisi A. Pertama, bidang wakaf dulu kami sampaikan. Penanggung jawab Ketua Bidang Haji Samsuri. Program pokok 1. Pendataan tanah wakaf masjid musola yang belum AIW dan belum bersertifikat wakaf. Tujuan sasaran terlaksananya sosialisasi undang-undang peraturan wakaf kepada wakif dan najir. Kemudian juga kepada pengurus masjid dan musola dan pengurus DMI Kecamatan se-Kota Depok. Bentuk kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan wakaf peserta kepada DMI Kecamatan dan utusan DKM dari Kecamatan. Waktu pelaksanaan bulan Juni 2021, biaya 25 juta rupiah, jumlah peserta 75 orang. Kemitraan pengurus DMI Kecamatan dan DMI. Selanjutnya, bidang zakat nanti kami serahkan karena zakat ini juga sangat luas. Kami mohon nanti bantuannya Pak Haji Gunawan sebagai leading sektor penanggung jawab nanti bersama kami. Penanggung jawab zakat wakaf infak sodako Pak Haji Gunawan nanti bersama Haji Rusdi. Program pokok membangun sistem tata kelola siswa berbasis masjid. Kemudian yang kedua, membangun data, mengembangkan mendata-data target sasaran, yaitu prioritas penyaluran dan pelaksanaan siswa. Tujuan sasaran DMI Kecamatan dan DKM. Kemudian bentuk kegiatan, koordinasi dan konsultasi dengan DMI Jawa Barat dan Pusat, dan silaturahim. Waktu pelaksanaan Januari Februari tahun 2021, biaya murah amat ini, 1 juta rupiah. Selanjutnya, oh ya, itu sampai di situ saja. Ini udah tercatat, udah disalin. Dan terima kasih kami dari bidang zakat wakaf, infak dan wakaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izinkan kami menyampaikan rencana kerja bidang Kominfo pengembangan arsitektur dan infrastruktur. Pertama adalah penanggung jawab Dindin Mahfud, anggota Agus Salim, Iksa Raharja, Bapak Haji Yudiarto dan Hermansyah sebagai anggota. Di sini kami ingin menyampaikan mengenai program kerja bukan pokok Kominfo pengembangan arsitektur dan infrastruktur, yaitu bahwa pertama adalah meningkatkan komunikasi yang efektif dan efisien dan harmonis antara internal DMI dengan eksternal DMI, termasuk dengan para stakeholders yang mungkin ada beberapa stakeholder yang belum terjamah oleh DMI. Kita akan lakukan komunikasi dan dengan stakeholder tersebut. Adapun tujuan atau sasarannya adalah terciptanya hubungan yang harmonis, saling percaya, kerjasama dan support dari stakeholder untuk program DMI Kota Depok. Salah satu bentuk kegiatannya adalah kita ingin menerbitkan buletin DMI dan juga media sosial lainnya. Buletin DMI kita inginkan seperti MUI, terbit setiap bulan. Pertama, apabila DMI memiliki dana yang mencukupi, maka kita ingin terbitkan setiap hari Jumat buletin DMI tersebut, yang merupakan kajian atau tulisan dari para ahli, para ulama yang mumpuni, yang dapat menyebarkan virus Islam yang sejuk dan cerdas. Untuk sementara terbit tiap bulan, adapun biayanya sekitar 5 juta per edisi. Untuk itu kita insya Allah memiliki sumber daya yang memadai. Kedua adalah support untuk renovasi di pembangunan masjid, termasuk terutama IMB masjid yang sampai saat ini masih terbatas jumlahnya, agar masjid-masjid di Kota Depok lebih banyak yang memiliki IMB, status IMB. Untuk itu, bentuk kegiatannya adalah kita melakukan silaturahmi dengan pengurus DKM yang ada di Kota Depok. Targetnya setahun adalah 6 IMB, biayanya nihil. Ketiga adalah guider atau bimbingan dan konsultasi jasa pembangunan infrastruktur. Infrastruktur masjid ini antara lain, misalnya setiap masjid itu pasti memiliki perpustakaan, kemudian acara-acara atau acara tausiah dengan menampilkan atau menghadirkan narasumber yang berkualitas, yang mumpuni dan ramah. Karena ada saja narasumber yang mumpuni tapi tidak ramah. Kita akan menampilkan ceramah atau narasumber yang mumpuni dan ramah serta bersahabat kepada masjid-masjid atau DKM yang ada di wilayah Kota Depok. Keduanya, kita ingin menyebarkan virus gairah berinfak. Ternyata pengalaman kami sebagai pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin itu setiap Jumat itu hanya memperoleh infak kotak amal Jumat itu hanya 2 juta per Jumat, padahal pengeluarannya lebih dari itu. Sehingga kita disupport dari penerimaan kotak amal Idul Fitri dan Idul Adha dan zakat dari para penjagat. Jadi meskipun kita berada di wilayah yang secara ekonomi menengah ke atas,
dan kesadaran untuk berinfak masih kurang. Inilah kita ingin menukar menyebarkan virus bagaimana berinfak, gairah berinfak di kalangan umat di komunitas masjid tersebut. Kedua, kita ingin berbagi mengenai penghargaan terhadap imam masjid dan juga marbot masjid. Kami di Masjid Al-Muhajirin telah menghajikan satu orang imam masjid dan juga 4 orang mengumrohkan 4 orang marbot. Dari mana biayanya? Biayanya dari para jamaah dan donatur atau dermawan. Yang bagaimana caranya kita mempersuasi para jamaah tersebut. Demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sebenarnya kepada kita memberikan semangat yang sangat luar biasa. Mari kita berikan apresiasi sekali lagi kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang dan yang terhormati para peserta sidang musyawarah kerja PDDMI Kota Depok. Saya selaku anggota bidang hubungan antar lembaga dan hubungan wilayah, kami akan membacakan program kerja. Yang pertama, mewujudkan program pembangunan gedung kantor PDDMI. Kemudian tujuan kami adalah tersedianya nanti lokasi yang akan digunakan untuk terwujudnya gedung DMI. Kemudian bentuk kegiatan kami adalah membuat proposal yang diberikan kepada baik instansi pemerintah ataupun swasta. Kemudian meningkatkan ke DMI-an pengurus pemetaan masjid yang ada standar kualitas dan manajemen. Untuk waktu segera atau event-event DMI, kemudian pengajian, suling maupun ceramah. Kemudian yang kedua, akselerasi program aplikasi dan media digital berbasis masjid. Tujuan kami adalah untuk memberikan informasi secara lengkap kemasjidan, tentang kemasjidan pada DKM-DKM yang ada di wilayah Kota Depok. Kemudian kegiatan kami menambah informasi yang sudah ada agar DKM-DKM tersebut memiliki informasi tentang kegiatan-kegiatan DMI secara lengkap. Kemudian meningkatkan kembali hubungan DMI dengan organisasi kemasjidan dunia. Ini tujuan kami adalah pengembangan wawasan kemasjidan secara fisik, ukhuwah Islamiyah. Kemudian bentuk kegiatan memberikan memahami DMI lebih sempurna dan mengikuti atau menghayati kegiatan-kegiatan ke DMI. Kegiatannya biasa setiap saat. Kemudian kemitraan seluruh bidang atau organisasi kemasyarakatan instansi pemerintah. Kemudian yang keempat, meningkatkan kerjasama kemitraan dengan kementerian lembaga terkait. Tujuan atau sasaran atau peningkatan ukhuwah Islamiyah, watonah dan Islamiyah. Bentuk kegiatan adalah kunjungan atau silaturahim khususnya yang terjadwal, memanfaatkan event-event tertentu kegiatan-kegiatan DMI. Kegiatan dilaksanakan bisa minimal sebulan sekali. Untuk kemitraan Kemenak, MUI dan DMI tingkat Kota Depok. Terima kasih. Kemudian itu saja yang dapat kita programkan untuk bidang hubungan antar lembaga dan hubungan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
agak kurang jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili bidang pendidikan akan melaporkan hasil diskusi dengan rekan-rekan. Yang pertama, perbaikan manajemen masjid. A. Pendataan masjid se-Depok. Kemudian yang kedua, membangun jaringan komunikasi DMI DKM se-Depok. C. Rapat per 2 bulanan DMI DKM per kecamatan. D. Rapat per 6 bulanan DMI DKM se-Depok. Kemudian E. Pembinaan umat berbasis Al-Quran. Di antaranya programnya adalah pembekalan pranikah. Karena hasil riset itu Jakarta Selatan per tahun 4.000 janda muda, Jakarta Timur 5.000, Depok lebih banyak lagi gitu kan. Kemudian F. Penataan perpustakaan masjid. Ini juga termasuk program pendidikan prioritas karena selama ini yang pernah saya survei masih banyak sekali masjid-masjid yang tidak punya perpustakaan. Hanya beberapa tempat belum kelengkapannya. Kemudian pembuatan website dan media sosial masjid, termasuk juga pembuatan wifi masjid. Ini program-program utama. Kemudian yang kedua yaitu program masjid berbasis Al-Quran. Yang pertama yaitu bagian A, khotaman Al-Quran bulanan. Mudah-mudahan ini didukung semua ya, untuk membuka pintu langit di Depok ya. Insya Allah kalau program khotaman Quran bulanan ini bisa diselenggarakan sangat luar biasa tentunya ya. Subhanallah ya. Kemudian kedua, dua bagian B yaitu talaki dan musyafahah ya. Bacaan Al-Quran. Barangkali di antara beberapa masjid belum ada yang praktek talaki musyafahah ini tentunya. Ini masuk program dan bila mana sudah ada program maka tinggal melanjutkan. Kemudian C. Kajian ulumul Quran. D. Training guru-guru Al-Quran. Kemudian pelatihan imam, khatib dan da'i. F. Kajian literasi. Di sini programnya sudah dibuatkan kalau kajian literasi itu per 4 bulan sekali ya. Kemudian pelatihan da'i itu 6 bulan sekali. 3. Koordinasi DMI bidang pendidikan IT kebudayaan sebulan sekali Kota Depok dan kecamatan. Termasuk include di dalamnya adalah ada kajian pengajian Al-Quran. Dan terakhir yaitu pembinaan seni dan budaya Islami. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Hasil rapat ini program-program unggulan yang sudah di ACC. Barangkali ada pertanyaan, mungkin ada yang perlu dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Maitu Maratan Ukhra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rencana kerja bidang peribadatan dan hukum.
Pertama, menyiapkan dan membuat panduan praktis pengelolaan masjid agar masjid baik yang sudah dibangun maupun yang akan dibangun atau dari musola menjadi masjid memiliki panduan dan nanti kita mengarah kepada DMI pusat yang sudah ada. Kedua, menyusun panduan arah kiblat khususnya masjid yang baru akan dibangun atau ada arahan terkait geseran daripada arah kiblat. Nanti DMI bisa menjelaskan hal itu. Ketiga, menyiapkan sistem pengurusan legalitas dan sertifikasi tanah, termasuk tanah wakaf. Karena memang sebagaimana diketahui, mayoritas masjid-masjid yang ada di Depok itu umumnya belum mengurus IMB, izin mendirikan bangunan. Sehingga kalau nanti diperlukan ada bantuan atau penandatanganan dari pihak pemerintah, biasanya mereka tidak mau karena IMB belum ada. Ini nanti kita arahkan ke sana. Keempat, pendampingan advokasi atau pembentukan LBH yang dikenal dengan lebah mas. Itu yang sudah ada di DMI pusat. Kita berharap di lebah mas ya. Kita berharap di Kota Depok meninggalkan itu. Kalau yang lain kan LBH. Kalau di DPD BKPMI namanya LBH advokasi dan seterusnya. Nanti untuk DMI lebah mas namanya. Kemudian ini juga gabungan seperti halnya bidang pendidikan iptek dan kebudayaan tadi itu literasi. Kita menamakan bedah buku karena ada tokoh-tokoh kita ini banyak juga yang menjadi penulis begitu. Nanti kita bedah bukunya, kita hadirkan antar pengurus masjid terkait apakah peribadatan, hukum atau kajian-kajian Islam yang lainnya. Kemudian yang ketujuh yaitu penyuluhan sadar hukum ke masyarakat luas. Ini juga terkait masalah kasus-kasus ustadz-ustadz yang ditangkap tanpa dasar, begitu kan? Kita kenalkan terkait masalah melek hukum. Kalaupun seandainya terjadi ustadz-ustadz yang itu, nanti pihak DMI dengan lebah masnya membantu mereka untuk meringankan hal terjadi, delik terjadi itu. Demikian, harga tercantum di sini, nanti panitia bisa melihat langsung. Kalau kurang banyak ditambahkan, kalau kebanyakan dikurangi. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan? Wah, ada. Enggak laku itu fotografer itu. Yang tanya. Yang mananya, Bang? Nambahin. Ada pertanyaan? Ada yang enggak ada ya? Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, saya sebetulnya ini mewakili dari bidang kesehatan dan sanitasi lingkungan. Sebetulnya yang harus menyampaikan ada ketua bidangnya Dr. Sobari. Namun pada kesempatan raker ini alhamdulillah satu pun tidak ada hadir di bidang kesehatan ini ya. Jadi saya selaku wakil ketua DMI bidang wakil ketua 5 merangkap untuk menyampaikan laporan bidang kesehatan dan sanitasi lingkungan. Baik, saya langsung setelah berdiskusi sendiri pada kesempatan ini, tapi nanti tentu saya tidak akan mendetailkan program ini karena teman-teman yang lain tidak hadir. Tapi nanti saya akan diskusikan program ini pada teman-teman yang tidak hadir pada kesempatan ini. Izinkan pertama kami mengusulkan yaitu program masjid bersih. Ya, ini program masjid bersih ini nanti kita kegiatannya adalah melaksanakan bersih-bersih kepada
masjid-masjid di lingkungan anggota DMI Kota Depok. Kemudian yang kedua, kita akan membentuk melaksanakan pelatihan relawan bersih-bersih masjid. Nah, jadi supaya nanti ada relawan-relawan yang bisa kita kerahkan nanti untuk melakukan program ini. Kemudian yang kedua, ini yang berhubungan dengan pandemi COVID-19 saat ini, kami mengusulkan dari DMI Kota Depok, yaitu gerakan 1 juta masker, ya, untuk kita bagikan pada jemaah-jemaah masjid di lingkungan DMI Kota Depok, dan hand sanitizer, ya mungkin itu. Yang ketiga, kami juga mengusulkan program gerakan perilaku hidup sehat berbasis masjid, ya, karena banyak juga ada bagian di masyarakat kita yang mungkin pemahaman tentang perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat, khususnya di jemaah masjid kita, belum tersosialisasikan dengan baik. Ya, mudah-mudahan ini akan berguna untuk dalam rangka pandemi ini juga. Kemudian kami juga mengusulkan kegiatan gerakan masjid bebas narkoba. Nah, ini penting untuk generasi muda kita. Kita harus menyelamatkan generasi muda kita. Nanti kegiatannya bisa nanti melakukan pelatihan kader kesehatan masjid, ya. Kemudian bisa juga sosialisasi narkoba dan lain sebagainya. Kemudian lanjutnya adalah gerakan penghijauan berbasis masjid, ya. Ini penghijauan kita harapkan juga nanti ada manfaat ekonomian, ya, mungkin tanaman yang kita tanam tapi ada nilai ekonominya, mungkin bisa kerjasama dengan bidang sosial nantinya. Kemudian kita juga mengusulkan pembentukan yaitu pos kesehatan berbasis masjid, ya, jadi sehingga nanti bisa pelayanan kesehatan di masjid, ya, dan itu nanti kita akan programkan tidak seluruh masjid dulu, ya, nanti kita akan minta waktu karena tidak hadir teman-teman yang lain, ya, kami minta menyusul untuk detailnya program ini. Kemudian tadi juga ada mengusulkan pelatihan bekam dan ruqyah. Nah, ini juga perlu kita ini pada masjid-masjid yang ada di Kota Depok. Mungkin itu yang dulu yang bisa kami sanakan. Program-program ini yang kami usulkan. Intinya kita mengusulkan program yang mungkin tidak perlu banyaknya jumlahnya, tapi adalah target kita bisa dilaksanakan untuk kegiatan-kegiatan ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kok nggak ada suara? Tes. Mana? Ini. Dipegang. Nah, dipegang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua DMI dan rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan kita senantiasa dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kami akan membacakan sebuah hadis yang berbunyi khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusianya itu sendiri, ya, sudah sekalian. Jadi dari bidang, ya, sosial kemanusiaan, ya, bidang kemanusiaan akan membacakan, ya, rapat ini, yaitu ada 7 poin, ya, 7 poin dari sosial kemanusiaan dan penanggulangan bencana, ya. Yaitu yang pertama,
kita akan membentuk yaitu Baitul Quran, ya, membentuk Baitul Quran atau rumah Quran, ya, sebagai media dakwah, ya. Dan tujuan sasarannya itu pondok pesantren, masjid-masjid yang belum punya rumah, yang belum punya sarana Quran, ya, belum ada Quran, kita bantu dan kegiatannya tidak terbatas, ya. Mungkin kalau secara ini Al-Quran itu satu page Al-Quran, satu buah Al-Quran itu 70 ribuan, ya. Itu bisa nanti diolah di masjid-masjid. Siapa para jamaah yang mau berinfak atau berwakaf melalui Al-Quran akan dibagikan nanti kepada pondok pesantren atau masjid yang membutuhkan. Satu. Kedua, kita akan juga baksos, ya, bencana alam. Ya, baksos bencana alam itu, ya, kita bisa juga ada banjir, ya, ada bencana banjir, ada juga berupa bencana alam dan sebagainya, ya. Itu kita juga akan memberikan bantuan kepada yang terkena bencana alam berupa banjir, terus lagi tsunami dan lain-lain, dan waktunya juga tidak ditentukan dan juga biaya juga tidak dianggarkan di sini, nanti melihat kita waktu dan kondisi, ya. Itu nanti akan bekerja sama kemitraannya dengan dinas kesehatan, ya, kementerian dan, ya, departemen dan lain-lain instansi. Yang ketiga ini kita akan mengupayakan mengolah masjid indah tapi bermanfaat, mempunyai penghasilan, ya. Diantaranya kita akan membentuk pertanian ala masjid, ya. Nah, ini nanti mungkin ada pertanian persawahan, satu benih padi bisa menghasilkan 60 pohon, ya. Nanti di situ ini kita akan membentuk dulu di masjid itu bisa menghasilkan setiap bulan, bisa menghasilkan duit, gitu. Kita di sini pertanian ini, ya, dengan tujuannya itu satu, kita akan membenahi masjid-masjid yang halamannya luas tentunya, ya, halamannya luas, ya. Kita akan mengolah pertanian agrobisnis, ya, agrobisnis di situ, ya. Pertaniannya tuh ini lumayan penghasilannya, seperti sawi memakai atau alat paralon itu ditata, tapi selain keindahan juga menghasilkan. Nah, gitu, ya. Itu anggaran itu sekitar, ya, lumayan 30 juta. Ya, dinas kesehatan. Ya. Terus lagi kita juga akan adakan PHBI atau itu berupa hari besar Islam, ya, hari besar Islam. Terus lagi kurban akan diadakan juga, kurban yang merupakan nanti juga di Dewan Masjid Indonesia juga akan diadakan juga sodako atau sosial kurban, ya. Nanti teknisnya berjalan, ya. Terus yang keenam ini kita perlu transportasi harus lebih, ini sosial tuh banyak kegiatannya. Mohon maaf, ini harus ada kendaraan sosial tuh mungkin harus ada ambulan, ya, ambulan dan juga kendaraan untuk kerjaan. Yang ketujuh, pelatihan jenazah di dinas sosial, kita ada keperluan di situ, ya. Nah, demikian saudara-saudara sekalian, mohon maaf memang ini kalau sosial tuh banyak, ya, yang dikerjakannya juga, mohon maaf, ya. Jangan umpamanya kita juga mati tidak ada yang nyolatin, mati tidak ada yang ini, ya. Kita sebagai Dewan Masjid Indonesia harus mampu bisa menyolati, mengapani, menguburi, ya, begitu. Yang tadi dikatakan seorang pengurus masjid tidak bisa menyolatin, kita harus belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman bidawami mulkillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Baik, langsung saja semuanya yang dihormati Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakannya. Untuk rencana kerja PDDMI Kota Depok periode 2020-2022 dari bidang dakwah, ukhuwah dan sumber daya. Sebelumnya ada sedikit tadi mungkin ada sedikit miss atau mungkin penyesuaian daripada program ini tadi diambil alih atau dibacakan oleh dari program pendidikan di Juklak bahwa bidang dakwah, ukhuwah dan sumber daya diberikan wewenang untuk yang pertama penyusunan buku panduan khutbah, ya. Kemudian ini sebagai program kami dan juga insya Allah pendistribusian khatib dari sumber daya yang ada di DMI. Maka untuk itu tujuannya adalah agar memudahkan para khatib dan DKM agar menyampaikan materi-materi sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung. Dan bentuk kegiatannya insya Allah membuat buku khutbah sesuai dengan kalender dengan materi-materi yang dibuat oleh beberapa tokoh dan ulama yang ada di Kota Depok ini, termasuk mungkin nanti ketua DMI kita atau mungkin dari beberapa tokoh diantaranya mungkin ketua MUI dan sebagainya insya Allah. Insya Allah nanti biayanya ya kita akan membuat di awal sekitar 500 eksemplar. Satu eksemplarnya 25.000, maka total biaya 12.500.000 rupiah. Itu yang pertama. Yang kedua, pelatihan imam dan khatib. Ini tadi disampaikan oleh bagian pendidikan. Sebenarnya ini adalah wewenang daripada bidang dakwah. Namun kita akan sinergi nanti insya Allah, ya. Dengan tujuan yaitu untuk memudahkan ya atau mencetak kader daripada imam-imam dan khatib-khatib di masjid-masjid yang ada di Kota Depok ini, dengan menciptakan atau membentuk atau membuat training imam dan khatib secara berkala, insya Allah mungkin setahun 2 kali minimal, ya. Yang insya Allah di sana perlu biaya sekitar 20 juta rupiah insya Allah, karena kita akan memanggil daripada kader tersebut minimal 100 orang, 1 orang per masjid atau mungkin sekitar 1 atau 2 orang per masjid. Dan yang terakhir, mengadakan kajian rutin seperti yang sudah dilaksanakan oleh DMI saat ini untuk mempererat silaturahmi antar DKM dan juga DMI, yaitu kuliah subuh atau kajian-kajian subuh dan juga kajian tematik bulanan. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa kita kumpul dari anggota-anggota DMI kita sehingga kita akan mempererat tali silaturahmi kita. Dan anggaran tersebut pun kita anggarkan ya karena memang ini berkala, ya, secara berkesinambungan. Kalau setiap pekannya sekitar 500.000 rupiah, maka jumlah totalnya sekitar 24 juta rupiah. Kemudian pelatihan tersebut ya, atau kajian itu sebulan sekali 1 juta, 12 juta, sehingga totalnya semuanya sekitar 78.500.000 rupiah. Ya, baik, demikian mungkin program yang kami canangkan. Insya Allah mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan sinergi dengan program-program atau bagian-bagian yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Pemuda harus semangat. Baik, guru-guru kami yang kami hormati, dari bidang kaderisasi pemuda dan remaja masjid kami memiliki 6 program unggulan. Yang pertama adalah menata dan mengembangkan kelembagaan dan komunitas pemuda remaja masjid. Tujuan dan sasarannya adalah kami akan membentuk organisasi pemuda remaja masjid di Kota Depok di bawah naungan DMI Kota Depok, yaitu pembentukan prima. Sebelumnya sudah, tapi akan kita bentuk kembali, oke, yaitu Perhimpunan Remaja Masjid DMI Kota Depok. Kemudian yang kedua, kita juga akan mengadakan rapat rutin dengan Prima Kota Depok dengan catatan yaitu agar bisa mengevaluasi kegiatan dan program kerja. Kemudian yang ketiga adalah
mengembangkan gerakan cinta masjid. Kalau tadi dari bidang kesehatan dan sanitasi ingin mengadakan gerakan bersih-bersih masjid, alhamdulillah Bapak-bapak Ibu yang bisa diketahui bahwasannya DMI Kota Depok sudah melakukan itu, yaitu gerakan masjid bersih, dan ini pun merupakan gerakan DMI pusat. Dalam hal ini DMI Kota Depok bekerja sama dengan Komunitas Pemuda Remaja Cinta Masjid atau KPRCM. Kemudian kita juga akan mengajak, membimbing dan mengarahkan para pemuda remaja masjid untuk peduli dan ikut serta aktif dalam memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Salah satunya kita akan mengadakan program stand up dakwah ya, khusus untuk para remaja. Tujuannya adalah agar para remaja kembali ke masjid dan menjadikan masjid ini menjadi daya tarik lagi untuk para remaja. Kemudian yang keempat, mengadakan diklat kaderisasi kepemimpinan pemuda remaja masjid. Tujuan dan sasarannya adalah memberikan pembekalan dan keilmuan tentang keorganisasian, membentuk organisasi remaja masjid bagi masjid yang belum memiliki organisasi remaja masjid. Bentuk kegiatannya adalah kita akan mengadakan LDK, latihan dasar kepemimpinan, kemudian pembentukan relawan remaja masjid. Oke, baik. Yang kelima, mengadakan kegiatan olahraga seni dan budaya, dan yang terakhir adalah kita setiap tahunnya untuk program Muharram mengadakan Gasebu, Gebiar Seni Budaya Remaja Masjid se-Kota Depok. Anggaran yang dibutuhkan dalam 1 tahun bidang kami, Pak Haji Saifuddin, mohon dicatat anggarannya 212 juta rupiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Perkenalkan, nama saya Sobinta. Kebetulan saya menjabat bendahara 4 di DMI ini. Saya juga ada tambahan yang pernah saya sampaikan pada rapat-rapat sebelumnya, yaitu masuk di bidang tambahan pandang. Jadi ini mohon maaf karena bidang saya memang bukan agama ya, jadi saya nggak bicara masalah yang sifatnya makdoh. Jadi ini umum. Jadi saya ada rencana akan melakukan atau membuat pelatihan-pelatihan yang memiliki nilai ekonomi untuk DMI, bahkan untuk umat, contohnya seperti DKM masjid. Jadi ini mohon maaf, ini sifatnya umum karena background saya juga dari teknik sebagai engineer. Saya ini akan mengadakan pelatihan teknik pendingin, Pak, seperti AC, teknik pendingin. Soal hampir semua anggota atau jamaah DMI ini pasti rumahnya minimal 1 mempunyai AC nih, air conditioner. Kalau misalnya kita buat pelatihan untuk servis, bukan servis lah, servis mungkin nanti ada tambahan lagi, kita untuk pembersihan itu sekarang Pak upahnya tuh 60 sampai 75 ribu satu AC. Kita di sini kalau pesertanya ini 100 lebih, satu rumah itu 3 AC atau 2 AC ini menghasilkan income nih buat DMI. Misalnya untuk teknisinya itu 40%, 20%, yang teknisinya itu 80%, nanti 20% untuk DMI. Ini sebagai masukan. Saya juga ingin membuat pelatihan juga, yaitu pengelasan SMAW dan GTAW. GTAW itu untuk stainless, Pak. Kalau SMAW itu untuk yang sifatnya metalnya argon. Dan juga saya juga ada rencana mau bikin pelatihan elektrik, harus kuat dan harus lemah. Ini sangat bermanfaat sekali, Pak, buat anak-anak Irma, juga marbot pengurus DKM yang ada di masjid-masjid di Kota Depok ini. Jadi
jadwalnya nanti ini saya akan buat per 6 bulan sekali. Tempat, saya udah ada tempat, yaitu nanti pelatihan ini cukup 2 hari, setengah hari itu teori dan 1,5 hari itu untuk praktek. Tempatnya di Villa Catur, nanti kita akan siapkan untuk penginapannya, makannya dan lain-lain sebagainya. Gitu. Untuk anggaran nanti bisa saya ambil dari peserta, mungkin juga nanti ada subsidi dari DMI. Ya, kami anggarkan sekitar setiap pelatihan itu kita satu batch itu 25 orang. Ya, kita butuh ya maksimal 5 juta lah untuk makan dan alat-alat peraga itu sebagainya. Dan sasarannya itu Irma, Marbot, DKM Masjid, dan boleh juga untuk umum gitu lah. Saya rasa itu Pak Kiai yang ingin saya sampaikan. Ini nggak tahu masuk di bidang tambahan atau komisi ini whatever lah. Masuk di ekonomi ya. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat ya. Memang ya sekali lagi saya bisanya itu yang sifatnya umum. Jadi the right man on the right place. Tempatkanlah seseorang itu sesuai dengan ahlinya. Karena hadis mengatakan barang siapa yang bukan ahlinya memegang suatu pengurusan maka tunggulah kehancurannya. Saya nggak mau itu terjadi gitu. Saya rasa itu dari saya. Saya akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 bidang. Mana tadi Hasan? Semuanya sedang ya. Saya absen. Bidang pemberdayaan organisasi, bidang pemberdayaan ekonomi, pengembangan potensi muslimah, zakat, kemudian kominfo, hubungan antar lembaga, bidang pendidikan, bidang peribadatan, kesehatan dan sanitasi lingkungan, sosial kemanusiaan, dakwah, ukhuwah, kaderisasi. Sudah semua? Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf secara teknis karena mengingat waktu yang sangat sempit hari ini. Jika saja nanti ada terdapat hal-hal yang perlu dipertahankan, silakan komunikasikan dengan kami dan kami akan melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu sekalian. Intinya adalah bagaimana program yang kita masukkan sekarang ini akan betul bisa diaplikasikan di tahun 2021. Setuju? Ya, cuma itu dan terima kasih. Insya Allah saya sudah mintakan kepada saudara sekretaris untuk segera menuliskan kembali. Ada beberapa yang kira-kira kesamaan atau kemiripan, kita akan sadur kolaborasi menjadi satu. Setuju ya? Ya, terima kasih. Segera mungkin setelah ini kita langsung tutup. Setuju? Setuju ya? Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Ini saya anggap bagian daripada komisi rekomendasi yang akan kami tuangkan nanti segera di dalam tulisan yang itu sebetulnya menjadi tugas kewenangan kami nanti di sekretariat. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Silakan kembali lagi ke tempatnya masing-masing.